Pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai menjahit. Menjahit adalah sebuah pekerjaan menyambung kain, bulu, kulit binatang, dan bahan-bahan lain yang dapat dilewati oleh jarum dan juga benang. Dalam menjahit terdapat beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah pembuatan pola, pemotongan bahan, kerjaan menjahit, dan juga penyelesaian akhir. Pada video ini saya akan membagikan cara mengenai pembuatan pola dasar rok. Nah, bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan pola dasar rok yakni yang pertama meteran, 2 buah spidol yang berbeda warna, 2 macam penggaris yakni penggaris siku dan juga penggaris tepung, dan yang terakhir adalah 2 lembar kertas untuk pembuatan pola. Sebelum pada pembuatan pola, hal yang perlu dilakukan adalah pengukuran badan. Nah, pada video kali ini saya akan dibantu Mas saya sebagai model untuk pengukuran badan dan juga pembuatan pola rok dasar. Hai, assalamualaikum. Pada proses pengukuran yang perlu diukur adalah lingkar pinggul, lingkar pinggang, tinggi pinggul, dan juga panjang rok. Panjang rok adalah tinggi pinggul hingga 1 cm di bawah mata kaki. Oh iya, bahan yang tertinggal yakni sebuah tali. Fungsinya sebuah tali adalah untuk mengetahui terletak pusar agar kita tidak perlu mencari lagi ketika kita akan mengukur tinggi pinggul. Tali ini kita talikan di perut model kita, letaknya pada setara dengan pusar. Setelah ditali seperti ini, baru kita mengukur lingkar pinggang. Oh iya, untuk mengukur lingkar pinggang, ini kita tambah 3 cm ya. Ini. Kemudian, setelah mengetahui lingkar pinggang, yang perlu kita ukur selanjutnya yakni lingkar panggul. Lingkar panggul diukur dan diketahui dari posisi pantat paling tinggi. Setelah mengetahui letaknya, kita bisa mengetahui tinggi pinggul dari model. Nah, setelah itu kita mengukur panjang rok. Jangan lupa ya, panjang rok adalah 1 cm di bawah mata kaki. Setelah melakukan pengukuran, langkah berikutnya dari pembuatan pola dasar rok ini adalah menghitung sesuai dengan rumus berikut ini. Oh iya, di sebelah rumus ada gambar skala kecil. Itu juga dibuat ya, karena gambar itu akan memudahkan kita dalam proses pembuatan pada pola yang sebenarnya nanti. Nah, hasil pengukurannya sudah didapat. Sekarang, langkah selanjutnya yakni menggambar pada kertas yang telah disediakan menurut pengukuran yang diperoleh dari rumus. Langkah pertama, menggambar pola bagian depan rok, yakni kita harus memberikan jarak selebar 3 cm dari tepi kertas. Hal ini dikarenakan tepian kertas tidak dapat kita gunakan sebagai patokan untuk membuat garis lurus. Kenapa? Karena setiap tepian kertas belum tentu memiliki garis yang lurus atau potongannya tidak rata.
Setelah membuat garis tepi tadi, langkah selanjutnya yakni kita mulai membuat titik-titik, yakni titik A, titik B, titik C, dan juga titik D berdasarkan perhitungan yang telah kita buat tadi. Selanjutnya menuju titik E, F, G, dan G1. Mengapa titik ini dibuat setelah kita membuat titik A, B, dan C, dan D, dan juga garis tepi? Karena titik E, F, G, dan G1 tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita harus membuat titik A, B, C, dan D dulu, dan juga garis tepi agar kita memiliki patokan di titik mana titik E, F, G, dan G1 berada. Titik selanjutnya yang dibuat adalah titik H. Nah, titik H ini baru dapat kita buat setelah kita menentukan titik G1. Mengapa? Karena titik G1 digunakan sebagai acuan kemiringan untuk mengukur titik H. Nah, tapi kalian tidak usah takut salah jika titik H tidak bertemu dengan titik G1, karena titik H nantinya akan menggunakan penggaris lengkung dalam pembuatannya. Ikuti saja panjang rok yang telah kalian ukur. Setelah menentukan letak titik A hingga titik H, barulah kita menggabungkan titik-titik tersebut menggunakan penggaris, yakni penggaris siku dan juga penggaris lengkung. Oh iya, setiap garis lurus yang berhubungan dengan garis tepi harus benar-benar siku ya. Karena itulah kita memerlukan penggaris siku dalam proses pembuatan pola ini. Penggaris siku digunakan untuk menghubungkan antara titik A dan juga titik E, titik D dan juga titik F, titik C dan titik G, dan titik F dengan titik G. Sedangkan untuk penggaris lengkung digunakan untuk menghubungkan antara titik B dan juga titik E, titik
G dan juga titik H, titik E dan juga titik F. Ketika semua titik sudah terhubung, langkah selanjutnya yang akan kita kerjakan adalah membuat tepian. Fungsi tepian ini adalah ketika kita menerapkan pola di kain dan memotong kain tersebut sesuai dengan pola dan menjahitnya, jahitan tersebut tidak akan press dan dapat nyaman untuk digunakan. Sehingga fungsi tepian ini adalah menjadi sangat penting. Ukuran tepiannya adalah dari titik B kita naikkan 1,5 cm. Sama seperti titik E juga kita naikkan 1,5 cm. Beralih ke titik E, F, dan juga H. Pada garis ini kita berikan tepian selebar 3 cm. Untuk titik C, G, dan juga H kita berikan tepian selebar 4 cm.
Kenapa titik G1 tidak digunakan? Karena titik G1 telah digantikan dengan titik H. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, titik G1 hanya untuk membantu titik H menemukan letak pastinya. Setelah semuanya selesai, tebali dengan spidol garis-garis yang tidak menggunakan garis putus-putus. Jangan lupa menggunakan spidol yang berbeda warna ya, agar kalian dapat membedakan mana yang pola rok bagian depan dan mana yang pola rok bagian belakang.
Selesai dengan pola rok bagian depan, kita beralih kepada pola rok bagian belakang ya. Ini adalah hasil dari pola rok bagian depan. Selesai dengan pola rok bagian depan, kita beralih kepada pola rok bagian belakang ya. Antara pola rok bagian depan dan pola rok bagian belakang tidak memiliki banyak perbedaan. Perbedaannya hanya terletak pada garis tepian saja. Jika pada pola rok bagian depan, garis tepinya kita beri jarak 3 cm dari tepian kertas. Akan tetapi, pada pola rok bagian belakang, kita beri jarak sebesar 6 cm. 3 cm kita gunakan seperti sama dengan pola rok bagian depan. 3 cm lainnya kita gunakan sebagai tempat untuk menjahit resleting nantinya. Untuk sisanya, proses pengerjaannya sama seperti pola rok bagian depan. Pertama, kita harus menghitung dulu hasil pengukuran yang sudah kita dapat menggunakan rumus-rumus yang sudah saya tampilkan tadi. Kemudian hasil penghitungannya diterapkan kepada pola rok yang akan digambar pada kertas yang sudah disediakan.
Ini adalah hasil dari pola rok bagian belakang.